hari lagi, saudara. Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Apalah Rizik Syihab ini? Emang apa dengan manfaat dengan orasi ini? Dan apa juga manfaat video ini? Dan video ini sudah begitu banyak menyebar. Video ini kan lebih terindikasi sebuah provokasi, sok jago, gagah-gagahan. Saya malah bertanya-tanya ulang, emang dia mau apa tanggal 22 September itu? Terus apa yang dia sebut dengan pasukan berani mati Jokowi? Seandainya ada demo begitu, emang apa kepentingan demonya juga? Wallahu alam, kita juga nggak ngerti. Cuman saya agak terganggu dengan gaya arogan seperti ini. Gaya sok hebat, gaya sok jago, ngajak-ngajak perang, sebagainya asah golok. Kalau memang betul terjadi perang, nggak mungkin Rizik Syihab yang maju ke lapangan, percayalah. Kalau terjadi benturan konflik horizontal, yang jadi korban siapa? Ya tetap masyarakat bangsa Indonesia. Bukan mereka-mereka yang keluar-keluar di podium sok hebat, sok jago ini, bukan. Yaitu di masyarakat bawah yang katanya muhibbin, masyarakat pribumi Nusantara, ya paling itu saja yang kemudian dikorbankan, ditumbalkan ke depan. Apa iya kemudian klan Ba'alwi itu benar-benar jago, benar-benar berani, benar-benar gagah? Mereka keluar-keluarnya saja berani, nyatanya ya enggak. Saya mengusulkan kepada pemerintah, karena video ini memunculkan beberapa indikasi yang mengarah kepada provokasi, ya ditindaklanjutin, Jangan sampai hal-hal ini dibiarkan. Beberapa waktu yang lalu dia keluar-keluar juga, ingin buat pasukan berani matiin, merintahkan ngasah golok dan lain sebagainya. Dia sedang di mana? Sedang apa yang dia sedang hadapi sebetulnya? Kemudian yang berikutnya seperti Bahar Smith juga, yang ngangkat-ngangkat pedang dengan dua mata pedangnya tersebut, kayak ngajak perang, ngajak ribut dan lain sebagainya. Kita ini kalaupun harus terjadi konflik horizontal, saya nggak yakin mereka yang terjun ke lapangan bertempur, nggak yakin. Yang disuruh muhibbin-muhibbinnya itulah, kalau dalam tanda kutip saya sebutkan, yang mereka tumbalkan. Mereka nggak benar-benar berani. Dan yang kedua, ini kan negara hukum. Saya mengusulkan kepada Pak Kapolri, video yang seperti ini harus ditindaklanjuti. Nggak boleh kemudian ada pembiaran, orang kemudian menunjukkan kesombongan, kepongohan, arogansinya, seolah-olah dia bisa mengatur segalanya dan mengerahkan massa. Terus yang katanya Indonesia negara hukum, apa gunanya ketika ada pembiaran seperti ini? Saya ingin sampaikan, setelah saya identifikasi, apa sih beberapa kelemahan bangsa Indonesia ini? Yang pertama, kelemahan kita adalah tidak pernah menyelesaikan masalah. Indonesia ini dari zaman ke zaman tidak pernah mampu menuntaskan masalah. Contohnya apa? Misalnya DITII, NII, nggak benar-benar tuntas. Oke, secara organisasi mereka sudah dibubarkan, tapi ajarannya, orang-orangnya masih terus bisa mengembangkan ajarannya. Hizbut Tahrir Indonesia misalnya, organisasinya nggak ada, tapi gerakannya masih. Front Pembela Islam, organisasinya dibubarkan,
Tapi mereka tetap masif. Khilafatul Muslimin. Maka dari itu, saya menganggap Indonesia adalah negara yang suka membiarkan masalah. Indonesia adalah negara yang suka menumpuk-numpuk masalah, seakan-akan memelihara masalah. Tidak ada masalah bangsa kita ini yang benar-benar diselesaikan. Coba Anda flashback ke masa lalu. Dari segala macam tragedi, DI, TII, PKI, kemudian yang berikutnya Komando Jihad, NII, berkembang belakangan juga terkait dengan Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, FPI, dan lain sebagainya. Tidak ada yang benar-benar dituntaskan. Seakan-akan hanya formalitas saja. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat negara ini kok seperti negara pengecut. Kalau sama ulama-ulama yang santun misalnya, negara seakan-akan biasa saja. Tetapi kalau dengan orang-orang yang sifatnya agitatif, kerjanya provokasi, mengerahkan massa untuk berbuat kerusuhan, seakan-akan negara pengecut dengan orang-orang begini. Seperti beberapa waktu yang lalu, misalnya, ada dua tokoh politik, sebut saja Dasko sama Habibur Rahman misalnya, mendatangi Rizik Syihab. Nggak tahu apa gunanya mereka mendatangi. Apa ingin merangkul atau ingin apa? Di situ saya cuma melihat negara ini terlalu pengecut dengan preman-preman bejubah. Itu yang saya tangkap. Seakan-akan orang harus menjadi preman dulu biar disegani oleh negara. Seolah-olah dalam tanda kutip begitu. Tapi kalau sama ulama-ulama yang NKRI, yang menyerahkan moderasi, perdamaian, seakan-akan dianggap biasa saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saya melihat bangsa ini cenderung menjadi bangsa yang mengarah kepada feodal. Ada sekelompok elit, mungkin berduit dikit, punya kedudukan dikit, terjangkiti penyakit feodalisme. Dalam bahasa sederhananya, Arab dindoroaken. Pengen dijadikan majikan, pengen dijadikan tuan. Makanya sempat kita mendengar beberapa waktu yang lalu ketika saudara kita Gus Kausar, ada yang mengkritik dia menjadi budaknya Ba'alwi. Apa kata dia? Nggak masalah. Saya dikatakan budak Ba'alwi. Wong kita juga biasa memperbudak orang. Nah ini mencerminkan mental orang Indonesia. Agak punya kedudukan dikit, agak dianggap mulia dikit, mulai penyakit feodalnya muncul. Ingin dijadikan majikan, Arab dindoroaken dan lain sebagainya. Meriayeni, kata orang Jawa. Ingin dipriayikan. Jujur-jujuran saja lah, yuk kita otokritik. Ini kondisi bangsa kita. Berpangkat dikit, berduit dikit, mulai muncul sikap-sikap feodalnya. Ingin dijadikan majikan itu. Tambah lagi kemudian muncul sekelompok orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Merasa kemudian menjadi kasta tertinggi, mau dianggap jadi majikan di negeri ini. Mereka pendatang di negeri ini, lantas kemudian berharap jadi majikan. Ini kan kenyataan. Kemudian yang berikutnya, bangsa Indonesia ini keempat setelah saya identifikasi, lebih menampakkan kepada bangsa yang inlander. Inlander itu istilah yang disematkan Belanda. Belanda dulu mengkastanisasi. Di Hindia Belanda itu ada 3 kategori warga negara. Ada warga negara kelas 1, yakni Belanda, dan negara-negara Eropa penjajah, termasuk Inggris, Portugis, dan lain sebagainya. Yang kedua, warga negara kelas 2, yakni bangsa pendatang ke Indonesia, yakni orang-orang Arab, orang-orang Chinese, dan lain sebagainya, India, Pakistan yang datang ke negeri ini. Yang mereka datang juga yang melayani kepentingan warga negara kelas 1, yakni melayani kepentingan Belanda. Makanya mereka datang juga diangkut oleh Belanda dan bekerja untuk Belanda. Maka fakta sejarah menunjukkan mereka bukannya berjuang membela pribumi Nusantara, tapi mereka malah melemahkan perjuangan pribumi Nusantara, bekerja untuk VOC atau Belanda. Baru kemudian yang ketiga, warga negara kelas 3, yakni bangsa inlander. Inilah Indonesia. Jadi mental inlander ini membuat kita menjadi inferior, membuat kita menjadi rendah diri, seperti nggak punya harga diri, menjadi mental-mental budak. Kemudian dikasih gelar muhibbin saja, bangganya bukan main. Ya ada orang dikasih gelar muhibbin aja bangganya bukan main. Padahal sebetulnya dia bukan muhibbin, tapi budak. Dia dikendalikan, dimanfaatkan, dan dieksploitasi
oleh orang-orang tersebut. Karena mengapa? Mental inlander. Kita ini sudah merdeka, bro. Ayo kita semua merdeka. Islam itu adalah ajaran yang sifatnya egaliter. Tidak ada yang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia. Anda semua dipilih oleh rakyat. Anda semua hidup sejahtera dengan fasilitas yang dibiayai oleh rakyat. Anda semua hidup mewah dengan pengawalan yang ketat, dengan fasilitas yang lengkap, digaji oleh negara, itu semua uang rakyat. Maka belalah kepentingan rakyat. Jangan pernah takut dengan preman-preman berjubah. Jangan biarkan arogansi menjamur di negeri ini. Bela kepentingan rakyat, sejahterakan rakyat. Apa kemudian menjadi sangat takut? Akhirnya rakyat dibentur-benturkan sesama rakyat akhirnya. Karena mengapa? Pemerintah tidak hadir untuk kepentingan rakyat. Karena pemerintah hanya berpikir berbagi kekuasaan, jatah menteri dan lain sebagainya. Rakyat kemudian menjadi objek saja. Ini saya perlu ingatkan kepada setiap pemangku kepentingan, jangan pernah biarkan arogansi yang ditampilkan seperti Tuan Rizik Syihab ini dibiarkan di negeri kita ini. Jangan pernah takut dengan arogansi dalam bentuk apapun. Dan kepada segenap umat Islam, waspadalah. Betapa banyak orang kemudian mengkamuflase agama untuk kepentingan diri dan kelompoknya, mengkapitalisasi bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Jangan pernah mau diadu domba. Ingat, bangsa Nusantara, jangan pernah mau dibenturkan antar sesama kita. Karena ada orang yang menggunakan bahasa-bahasa agama sebetulnya bukan untuk tujuan agama, tapi untuk tujuan politik. Yang pada akhirnya ketika kita sesama kita berbenturan, konflik antar sesama kita, mereka bertepuk tangan, cari aman, cari selamat masing-masing. Sekali lagi, kita semua punya kewajiban. Orang-orang yang dititipi Allah ilmu, yang katanya digelar kiai, ustadz, mubalik, orang alim, dan lain sebagainya, punya kewajiban mencerahkan kepada umat. Bahwasanya sekelompok orang yang mengklaim dirinya adalah cucu Nabi, dzurriat Nabi, mereka bukan dzurriat Nabi. Jadi mereka mestinya tidak punya alasan lagi untuk melakukan sikap-sikap arogansi. Karena sikap arogansi mereka justru mencederai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, sikap arogan mereka, sok jago mereka, provokasi mereka, justru telah merusak nama baik kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait sesungguhnya, pewaris Nabi sesungguhnya tidak akan pernah memanfaatkan umat. Pewaris Nabi yang sesungguhnya, dia akan betul-betul sayang dengan umat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kita lanjut.